Silakan disimak atau diperhatikan dengan baik, saya akan bacakan ya. Judulnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, demikian firman Tuhan sejauh yang saya bacakan tadi. Dari perikop ini jelas sekali kita bisa dengar, kita bisa perhatikan bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iman itu harus disertai dengan tingkah laku. Iman itu harus disertai dengan tindakan nyata, gitu ya. Di sini ada disinggung ada Abraham dan ada Rahab, seorang pelacur. Teman-teman pasti tahu Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Di sini disebut dia sebagai sahabat Allah. Kenapa? Ketika dia berani mempersembahkan anaknya Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Dia berani. Kenapa Abraham berani melakukan? Karena dia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Tapi hal itu cuma gambaran. Itu adalah tipologinya kepada Christ yang akan dipersembahkan. Sebenarnya Tuhan juga sudah sediakan kambing yang tertambat untuk dipersembahkan buat Allah. Tapi Abraham menunjukkan iman yang bisa dipercayai. Dia melakukan itu, mempersembahkan anaknya yang tunggal. Juga di sini dibahas tentang Rahab nanti, tapi saya akan bahas juga nanti lebih lanjut. Nah, dari teks ini apa yang kita bisa lihat? Apa yang kita bisa pelajari? Nah, ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari. Yang saya rangkum, yang saya buat dari teks yang kita baca, yang kita dengarkan. Ada beberapa poin penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, jika iman tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu mati. Nah, jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Di mana kita berada? Jangan sampai kita sama seperti orang lain gitu ya, orang yang tidak percaya. Terkenal. Wah, dia sih rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi dalam tindakan tidak ada terlihat. Dia hanya sibuk, tapi realitanya tidak kelihatan. Nah, ini panggilan kita, muda-mudi, anak muda ya. Supaya iman kita itu bisa nyata gitu, nyata disertai dengan perbuatan, tingkah laku kita. Di mana Tuhan percayakan kita. Jangan sampai kita cuman dibilang
sebagai orang Kristen, orang yang percaya, orang yang rajin gereja, orang yang rajin pelayanan. Tapi tindakannya gak nyata gitu ya. Ketika ada temannya yang susah, kita gak peduli, gak mau tahu. Ada teman kerja yang kesusahan atau yang sakit, kita gak peduli. I don't care gitu. Tapi di mana iman kita? Apa fungsi iman itu sebenarnya? Fungsi iman itu kan harus terwujud. Bagaimana kita menolong orang lain. Bagaimana kita peduli dengan orang yang salah langkah, salah jalan, yang sakit, yang kekurangan, dan lain sebagainya. Supaya orang itu belum merasakan kehadiran kita sebagai orang percaya. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Lalu yang kedua, iman tanpa perbuatan, iman yang kosong. Nah, kalau kita bilang kita beriman, Bapak Ibu tahu, orang yang rajin beribadah, orang yang selalu di tempat ibadah, ada orang Farisi yang hari demi hari ada di rumah ibadah, yang belajar firman Tuhan setiap hari, tapi mereka tidak melakukan. Mereka yang tahu kebenaran, tapi mereka justru menyelipkan Kristus Tuhan Sang Juru Selamat itu. Jadi iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jangan sampai orang mencap kita, imannya dia kosong. Kelihatannya dia rajin ke gereja, pelayanan, kelihatannya ngomong baik gitu ya. Tapi realita dalam tindakan tidak ada kelihatan. Sehingga dia berkata, imannya itu sama dengan kosong. Jadi iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bukan saya berkata bahwa harus kita berbuat karena perbuatan kita diselamatkan, tidak. Tapi kita nanti lihat kalau kita baca teks tadi, bukan hanya iman, tapi iman dan perbuatan itu sejalan. Bukti daripada kita beriman, maka itu harus terwujud dari tindakan dan perbuatan dan tingkah laku kita. Lalu yang ketiga, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan tersebut iman menjadi sempurna. Nah itu, iman itu dibutuhkan, tapi harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan sehingga iman itu menjadi sempurna. Kalau kita dibilang cuman beriman, tapi tingkah laku kita nol, itu sama aja gak ada, itu iman. Kalau cuman omdo gitu ya, cuman ngomong, kan siapa saja bisa ngomong. Tapi iman itu harus disertai dengan perbuatan sehingga iman itu menjadi sempurna. Lalu yang selanjutnya, manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya apa? Sebenarnya iman dan perbuatan itu harus sejalan. Ya. Bukti kita beriman harus disertai dong dengan tingkah laku kita. Bukti kita beriman, bukti kita percaya kepada Kristus. Apa buktinya? Kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin saat teduh. Tapi bukan hanya di situ. Apa yang kita pelajari? Harusnya itu terwujud dari tingkah laku kita. Kita sebagai pekerja, kita harus bertanggung jawab di dalam pekerjaan kita. Siapa yang beriman di dalam pekerjaannya? Bapak Ibu tentu tahu ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa kesalahan mereka yang didapati di dalam pekerjaannya? Tidak ada selain ibadahnya. Mereka 3 kali sehari menghadap beribadah kepada Tuhan. Selain itu apa? Mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan memakan makanan raja. Selain itu mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka bekerja bertanggung jawab. Mereka berilmu, tapi mereka punya komitmen. Sebagai orang yang beriman, itu harus terwujud di dalam tindakan, di dalam perbuatan hari lepas hari. Nah ini juga menjadi panggilan, menjadi teguran, menjadi arahan, menjadi tuntunan buat kita. Supaya kita sebagai orang yang beriman, itu harus disertai dengan tindakan dan perbuatan kita. Lalu selanjutnya, ini gambaran disampaikan di sini. Tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Harus nyata. Seperti tema kita, iman yang nyata di dunia nyata. Di mana teman-teman, anak muda, muda-mudi dipercayakan Tuhan. Di sekolah, di pekerjaan, di kampus, di tanggung jawab apapun. Iman kita harus nyata. Sebagai pelajar, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Supaya kita boleh belajar dengan baik, bertanggung jawab di dalam pendidikan. Kita boleh menjadi pelajar yang terpercaya, yang boleh jadi berkat, boleh
menunjukkan jati diri kepada teman. Kalau teman kita pada mencontek, harusnya kita tidak begitu. Kenapa? Karena kita orang percaya. Jangan takut dengan nilai kita misalnya tidak paling atas. Tapi memang itulah anugerah yang Tuhan percayakan atas kita. Yang penting kita sudah bertanggung jawab, mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik. Dan pada akhirnya kita mendapat nilai B. No problem. Tapi karena kita hebat, orang pintar, dan Tuhan kasih anugerah, kepintaran. Dan kita belajar sungguh-sungguh, akhirnya kita nilai A. Puji Tuhan. Tapi bukan berarti supaya kita dapat nilai A, kita harus melacurkan diri dengan mencontek dan melakukan tipu daya. Bukan begitu. Tapi orang yang percaya harus terwujud dengan tindakan. Di pekerjaan misalnya, kita harus bertanggung jawab. Apa yang dipercayakan tugas atas kita. Bagi kita sebagai manajer, supervisor, atau karyawan, semua ada job desk-nya. Semuanya kita harus bertanggung jawab. Bukan karena bos, bukan karena supaya saya dipandang, tidak. Karena itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya, orang yang beriman. Saya kurang lebih 10 tahun bekerja di perbankan perusahaan asing. Saya tidak peduli ada bos atau tidak. Saya tidak peduli jam kerja lembur atau tidak. Tapi saya harus menunjukkan bahwa saya adalah performance yang luar biasa. Saya harus menunjukkan bahwa saya sebagai orang percaya harus menunjukkan jati diri saya bahwa saya punya kinerja yang baik. Dan puji Tuhan saya menjadi salah satu karyawan yang terbaik. Saya punya reward, ada dapat ke jalan-jalan ke luar negeri misalnya, ada ke Thailand, ke Malaysia, ke Bali dan lain sebagainya. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya orang hebat, tidak. Tapi saya menunjukkan jati diri saya bahwa sebagai orang percaya harus kelihatan. Dan itu harus nyata di dunia nyata. Bukan hanya sekedar simbol. Wah, dia orang Kristen. Tapi nggak kelihatan bukti bahwa dia orang Kristen. Bukan begitu. Nah, iman kita itu harus nyata di mana kita ada. Tidak peduli teman-teman. Orang mau mencap, muna lu. Ini lo. Seorang suci, tidak masalah. Panggilan kita sebagai orang percaya, kita harus benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Oleh karena itu iman itu harus nyata. Hari ini diingatkan, tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Percuma kita bilang kita beriman, tapi tidak disertai dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Iman itu harus sejalan. Nah, itu perjuangan kita sebagai orang percaya. Apakah sederhana? Tidak. Itu butuh komitmen, butuh perjuangan yang sungguh-sungguh. Tentu butuh pertolongan dari Tuhan. Semua kita bisa kerjakan karena anugerah dari Tuhan. Tidak ada kebangkitan di sana. Oleh karena itu, tetaplah beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat bicara kita tentang orang-orang beriman di dalam Alkitab. Secara khusus di perikop yang kita baca hari ini. Di sana tentang sebenarnya udah dibahas orang beriman. Ada Abraham seperti yang saya sebutkan tadi. Itu nanti teman-teman bisa baca di Kejadian 22 ayat 1 sampai 18. Hari ini secara khusus di teks ini ada tertulis di Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Tadi saya singgung di depan. Abraham beriman kepada Allah. Dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Padahal Bapak Ibu, anak muda-mudi sekalian tahu bahwa Abraham disebut keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi kali ini dia diminta mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bagaimana mungkin kalau dipersembahkan anaknya yang tunggal itu? Dia harusnya berpikir secara logika, bagaimana saya bisa mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Anaknya yang satunya harus dipersembahkan. Tapi bukti ketaatan iman Abraham, dia diuji dan Tuhan menyediakan kambing yang tertambat di rumput untuk dipersembahkan. Itu iman yang nyata bahwa Abraham membuktikan imannya dan Tuhan berkenan kepada Abraham sampai Abraham disebut sebagai anak Allah. Dia adalah bapa orang yang beriman. Lalu yang kedua ada Rahab. Ini ada di perikop kita hari ini juga.
Itu nanti untuk lebih detailnya adik-adik sekalian bisa baca di Yosua 2. Khusus perikop hari ini ada di Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Rahab, kalian tahu Rahab ini adalah seorang pelacur. Detailnya nanti baca Yosua 2. Tapi Rahab ini dia hanya mendengar tapi dia beriman. Saya mau minta tolong dengan suara keras ya. Ada yang bawa Alkitab ya. Minta tolong bacain Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Siapa yang bisa baca? Ada mic lagi nggak? Hidup nggak nih mic-nya yang satu? Biar kedengaran suaranya. Minta tolong bacain. Dia hanya mendengar tapi dia percaya bahwa Allah Israel itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Itulah Rahab, seorang pelacur yang menyelamatkan pengintai yang disuruh Yosua ke Yeriko. Saya minta tolong baca Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Pakai mic, sorry. Tolong biar jelas. Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Oke, kita lihat perempuan Rahab, seorang pelacur tapi dia beriman. Dia hanya mendengar bahwa Allahmu telah membelah laut Teberau ketika engkau keluar dari Mesir. Dan dia menyelamatkan pengintai. Akhirnya dia diingat, dia memiliki perjanjian dengan dua pengintai itu dan dia diselamatkan. Nah itu, imannya nyata di perbuatan. Hanya mendengar. Bagaimana dengan kita? Kita dari kecil, atau mungkin ada di antara kita setelah besar baru percaya Tuhan. Tapi mostly kita ini adalah dari kecil kita sudah percaya Tuhan. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin melalui saat teduh, melalui kelompok kecil, melalui ibadah sekolah minggu, dan lain sebagainya. Banyak firman Tuhan yang telah kita dengar. Apakah kita sungguh-sungguh beriman di dalamnya? Dan apakah iman itu boleh terwujud di dalam tingkah laku kita, di dalam perbuatan kita hari lepas hari? Bahwa ingin kita menghadapi sesama saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Apakah kelihatan iman itu? Bolehkah dirasakan orang lain iman yang kita miliki? Lalu yang ketiga, contoh orang yang beriman. Ada janda di Sarfat. Nanti silakan baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Selama masa kekeringan di Israel, Tuhan memerintahkan Elia ke Sarfat, wilayah Sidon. Lalu bertemu janda miskin di sana ketika mengumpulkan kayu. Nabi Elia meminta air minum dan roti ke janda tersebut. Janda mengaku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk makan terakhir bersama anaknya sebelum mereka mati kelaparan. Elia berkata kepada janda itu, "Jangan takut." Dia menyuruh janda tersebut mengolah roti yang sedikit itu dan membuatnya sepotong kecil terlebih dahulu buat Elia. Karena kata Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai hari Tuhan memberikan hujan di atas bumi. Dan mujizat terjadi, tepung dan minyak dia tidak habis untuk waktu yang lama. Bagaimana dengan kita? Ketika kita tinggal memiliki
sedikit uang misalnya, atau sedikit makanan, dalam hal ini janda sedikit roti, sedikit tepung, dan sedikit minyak. Dia suruh mengolahnya. Artinya apa? Dalam hal ini Nabi Elia suruh berbagi. Janda ini melakukannya dan ternyata mujizat terjadi. Ini adalah iman yang nyata. Bagaimana dengan kita ketika kita ada dalam kesulitan? Tetapkah kita beriman kepada Tuhan? Kelihatannya napas tinggal sedikit, langkah tinggal sedikit, harapan tidak ada lagi. Masihkah kita tetap bergantung kepada Tuhan? Masihkah kita tetap percaya ketika ada hamba Tuhan yang diutus datang kepada kita untuk tetap percaya kepada Tuhan? Kondisi ekonomi semakin sulit. Banjir merajalela, cuaca ekstrim yang luar biasa, kesulitan terjadi di mana-mana. Tetapkah kita percaya kepada Tuhan? Tetapkah ada iman di hati kita untuk terus percaya kepada Tuhan? Untuk terus berupaya tetap hidup benar, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan hari lepas hari. Ini panggilan kita sebagai orang percaya. Setiap kita pasti memiliki kesulitan di dalam hidupnya hari lepas hari. Semua kita punya tantangan. Tapi firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan. Karena dialah pemilik bumi. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan sejatinya kalau kita belajar dari perkataan Paulus, sebab kita telah ditebus, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu bukan sekedar omongan, tapi harusnya itu menjadi realita nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga panggilan kita, tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang beriman harus nyata di dalam kehidupan hari lepas hari. Tetap berpegangan teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Tetap berupaya menghidupinya sebagainya Tuhan mau di dalam hidup kita. Contoh yang terakhir, sekalipun sebenarnya masih banyak. Nuh kita tahu bahwa dia adalah orang yang saleh. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia semakin jahat. Tapi ada seorang yang bergaul karib, hidup bergaul dengan Allah, yaitu Nuh. Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera. Saya di sini sebut di atas gunung, tapi mungkin itu hanya perkiraan saja karena saya cari itu sebenarnya enggak. Tapi ketika hujan surut, banjir selesai itu, bahteranya terdampar di Gunung Ararat, gitu ya. Nah, tapi kita mau belajar iman Nuh. Bagaimana Nuh sungguh-sungguh beriman. Hal yang tidak mungkin. Tuhan perintahkan dia untuk membangun bahtera. Sampai orang berkata kepada dia bahwa dia adalah orang gila membangun bahtera yang begitu besar. Banyak orang yang mengejek dia. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan, dia menjalankan. Dan nyatanya terbukti hujan turun, tidak henti-henti 40 hari 40 malam. Nuh membawa anaknya dan mantunya dan binatang-binatang dimasukkan ke kapal bahtera. Nuh menunjukkan bahwa dialah sungguh-sungguh orang yang beriman. Imannya nyata dan boleh dilihat dan boleh menyelamatkan yang harusnya dibinasakan gitu ya, karena upah dosa adalah maut. Kan begitu ya, harusnya binasa. Tapi melalui Nuh, Tuhan pakai Nuh untuk menyelamatkan keluarganya sehingga tidak binasa oleh air bah. Setelah Nuh ada banyak lagi sebenarnya. Ada Yusuf yang terus mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang percaya. Kalau keluarganya, saudara-saudaranya mereka rekakan yang jahat padanya, tapi Tuhan merekakan yang baik. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi ketika dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia menolong saudara-saudaranya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita memiliki kesempatan untuk boleh di puncak, untuk boleh lebih tinggi dari yang lain, adakah iman di sana? Adakah kita peduli dengan orang lain?
Adakah kita memiliki kerinduan bahwa ini adalah semua karena anugerah Tuhan dan semuanya harus dikembalikan demi kemuliaan bagi nama Tuhan? Artinya, anugerah yang Tuhan percayakan, entah itu kepintaran, entah itu kekayaan, entah itu kehormatan, entah itu kehebatan kita dari bermusik, dari talenta yang lain mengajar, atau mungkin banyak hal. Bolehkah itu menjadi berkat, dirasakan orang, dan itu nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Selanjutnya, ada pertanyaan penting yang menurut saya tentang iman yang nyata di dunia nyata. Yang pertama, benarkah kita beriman? Ini pertanyaan buat kita. Benarkah kita beriman? Kalau benar, apakah itu nyata di dalam kehidupan kita? Apakah iman kita terwujud dalam tingkah laku kita? Ketika kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, penebus kita, apakah kita sungguh-sungguh beriman? Ketika badai datang, ketika kesulitan datang, ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terwujud, ketika tantangan silih berganti datang menghadapi kita, masihkah iman itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita? Pertanyaan selanjutnya, apakah orang bisa merasakan iman kita secara nyata? Di tempat kita berada, di lingkungan kita, di komunitas kita, di pekerjaan kita. Teman-teman kita bisa merasakan iman kita enggak secara nyata? Oh ya benar loh, beda emang kalau orang Kristen. Enggak bisa neko-neko. Wah beda memang kalau orang Kristen. Enggak bisa diajak kompromi. Beda memang kalau orang yang takut Tuhan ya. Kalau ujian selalu duduk paling depan. Tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa colek-colek. Dia selalu duduk paling depan. Beda memang kalau orang Kristen. Bisa dipercaya omongannya. Adakah di antara kita yang omongannya gak bisa dipercaya? Berkata A, tapi dilakukannya B. Nah, ini perjuangan kita. Apakah orang bisa merasakan iman kita secara nyata? Selanjutnya, apakah iman kita terlihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Dalam menjalani kehidupan kita, apakah iman itu bisa nyata? Terlihat secara nyata. Firman Tuhan bilang, hendaklah engkau seperti kitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Apakah iman kita itu terlihat secara nyata di dalam kehidupan hari lepas hari? Selanjutnya, apakah kehadiran kita sebagai orang beriman bisa dirasakan secara nyata oleh orang-orang di sekitar kita? Kalau dia ada ya, terasa banget. Kita jadi bahagia, kita senang. Dia orangnya baik banget, dia peduli, dia suka menolong, dia gak hitung-hitungan. Atau sebaliknya, kalau dia ada bikin susah, bikin kacau, bikin ribut. Malah kehadiran kita gak dirindukan. Ini menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kehadiran kita sebagai orang beriman bisa dirasakan secara nyata oleh orang-orang di sekitar kita? Ini menjadi pertanyaan penting buat kita. Dan yang terakhir, apakah iman kita secara nyata di dunia nyata? Tidak peduli orang melihat kita atau tidak, bos kita melihat kita atau tidak, ada memperhatikan kita atau tidak, tapi iman itu nyata tanpa diperhatikan siapapun. Saya harus menunjukkan jati diri saya sebagai orang yang percaya, harus benar-benar menghidupi iman itu. Sehingga orang boleh melihat bahwa nyatalah dia sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Kristus. Dia bertindak benar. Dia tidak bertindak senonoh. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak peduli ada orang yang memperhatikan atau tidak. Dia tidak peduli
ada saudara saya di sini melihat saya atau tidak. Sekalipun ada kesempatan untuk berbuat kejahatan, melakukan hal yang tidak benar, dia tidak melakukannya. Karena dia percaya bahwa imannya harus nyata di dunia nyata. Contoh nyata di dunia nyata. Ketika teman-teman melihat seorang nenek tertati-tati ingin menyeberang, teman-teman langsung sigap. Ayo nek, saya seberangkan. Ketika teman-teman ada di bus naik Transjakarta, ada ibu hamil berdiri, teman-teman lagi duduk. Dengan sigap tanpa kata-kata, silakan duduk bu. Ketika ada kakek-kakek udah lesu, berdiri, teman-teman duduk. Di transportasi umum, baik di kereta mau di tempat lain. Anda dengan sigap berkata, silakan duduk, kayak tanpa berkata-kata, iman itu nyata. Di dalam pekerjaan, tanpa pandang bulu, tanpa melihat bos, supaya dipandang, tidak bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Karena kenapa? Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Nah itulah tugas kita sebagai orang percaya. Iman itu harus nyata, bukan sekedar kata-kata. Sekarang kita masuk ke aplikasi. Aplikasi. Sungguh-sungguhlah beriman dan iman tersebut terwujud dalam perbuatan. Milikilah iman yang sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Sungguh-sungguh belajar. Minta pertolongan Tuhan supaya kita sungguh-sungguh beriman di dalam menjalani hidup ini. Sehingga iman itu boleh terwujud dalam perbuatan. Dan iman kita nyata di dunia nyata. Lalu yang kedua, milikilah iman yang nyata, yang bisa dirasakan oleh setiap orang di sekitarmu. Jadi iman kita itu nyata, orang boleh merasakan. Oh kalau dia ada, nyata. Sukacita itu ada gitu ya. Kebahagiaan itu ada. Kehadiran kita dirindukan orang. Kita bisa dipercaya orang. Oh dia mau bisa dipercaya, gak usah ragu sama dia. Imannya nyata dan bisa dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, pastikanlah iman kita itu disertai dengan perbuatan nyata. Sehingga memiliki dampak yang nyata dimanapun kita berada. Iman kita itu disertai dengan perbuatan nyata gitu ya. Enggak abu-abu, enggak omong kosong. Dan itu boleh memiliki dampak yang nyata di mana kita ada. Ya di pergaulan kita berdampak. Wah kalau ada dia, kita jadi lurus. Kita jadi melakukan yang berarti, yang bermanfaat. Selanjutnya, awasilah imanmu setiap hari. Jangan sampai hanya di perkataan saja, tanpa disertai dengan perbuatan. Kenapa teman-teman? Karena memang cuman ngomong itu gampang. Siapa aja bisa ngomong. Tapi untuk melakukannya tidak mudah. Oleh karena itu kita butuh mewasi iman kita. Supaya iman kita itu jangan cuma omdo, jangan cuma kata-kata. Tapi harus disertai dengan perbuatan, dengan tingkah laku. Tong kosong nyaring bunyinya, itu pepatah. Artinya apa? Iman kita itu jangan cuma bersuara tanpa ada tindakan. Jadi iman itu harus nyata disertai dengan tindakan dan perbuatan kita. Selanjutnya, sadarilah bahwa iman tanpa perbuatan adalah sama dengan omong kosong. Kalau cuma kita bicara Tuhan, udah percaya Tuhan, udah beriman. Tapi ada orang susah seperti di teks ini tadi, ada kelaparan kita gak mau bantu. Firman Tuhan bilang, jika engkau mempunyai 2 helai kain, kasih 1 ke yang lain. Artinya apa? Kita peduli. Iman itu harus disertai dengan tindakan dan perbuatan. Bukan omong kosong, bukan cuma kata-kata. Karena kalau cuma kata-kata, siapapun bisa berkata-kata. Tapi kalau disertai dengan perbuatan, itu butuh ekstra. Butuh kegigihan, butuh kesungguhan, butuh keseriusan, dan butuh pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa apa yang kita bisa kerjakan kalau kita beriman dan kita boleh melakukan perbuatan sesuai dengan iman itu pun karena pertolongan Tuhan, itu pun karena anugerah Tuhan.
Oleh karena itu maka yang terakhir saya bilang, mintalah pertolongan dari Tuhan supaya kita mampu melakukan tindakan nyata sesuai dengan iman kita, sehingga iman kita nyata di dunia nyata. Minta pertolongan Tuhan. Tidak peduli di mana kita ada. Sadarilah bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan nyata sehingga kita punya dampak. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu iman itu harus disertai dengan perbuatan. Percuma kita bilang kita beriman tapi nggak ada tindakan apapun di dalam iman itu. Tidak ada tindakan nyata yang menyertai iman itu. Itu sama dengan omong kosong. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan sebagai orang yang beriman. Tunjukkanlah imanmu itu disertai dengan tingkah laku dan perbuatan. Sehingga nyata di dunia nyata bahwa kita adalah orang beriman. Sesuai tema kita hari ini. Iman yang nyata di dunia nyata. Iman itu harusnya bisa dirasakan oleh orang lain. Entah saudara kita, entah komunitas kita, tetangga kita, keluarga kita. Bagaimana kita bisa mewartakan iman itu. Menyatakan iman itu. Dan orang boleh melihat bahwa iman kita nyata. Dan benar-benar orang beriman. Boleh mengarahkan, boleh menuntun orang untuk benar-benar beriman secara nyata kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Terakhir adalah kesimpulan. Oke, kesimpulannya. Beriman adalah tidak sederhana. Tentu kita semua menyadari itu ya, beriman tidak sederhana. Bukan hanya sekedar kata-kata. Namun iman harus disertai dengan perbuatan nyata. Sehingga iman bisa nyata di dunia nyata. Olehnya iman kita bisa bersinar secara nyata di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga banyak orang bisa merasakan iman kita secara nyata dimanapun kita berada. Sehingga pada akhirnya kita bisa sebagai orang beriman yang mempunyai dampak di lingkungan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dan disertai dengan tindakan dan perbuatan nyata dimanapun kita berada. Orang boleh merasakan kehadiran kita sebagai orang yang beriman. Entah kita di dalam pekerjaan kita, di dalam tugas dan tanggung jawab kita, di dalam pelayanan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita. Orang boleh merasakan kehadiran kita sebagai orang beriman, boleh melihat bahwa kita adalah orang-orang yang bertindak nyata secara iman di dalam kehidupan kita hari lepas hari.